Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-85 yang berjudul Bergembira dalam Pekerjaan yang Bermanfaat. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Kebiasaan menikmati pekerjaan yang bermanfaat sekali dibentuk tidak akan pernah hilang. Orang yang lamban atau malas dan yang sengaja tidak peduli meletakkan pada jalannya sendiri kesukaran yang selalu merintangi kehidupannya. Ia menolak pendidikan yang timbul dari kejujuran bekerja. Kegagalan membantu sesama manusia dengan tangan sendiri, berarti merampok Tuhan. Karirnya sangat berbeda daripada karir yang Tuhan rencanakan baginya, karena dengan menghina pekerjaan yang berguna akan merangsang cita rasa yang lebih rendah dan melumpuhkan kuasa hidup yang paling berguna. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita terbiasa untuk menikmati pekerjaan kita, maka kita akan berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Kita akan memberikan kemampuan kita yang terbaik supaya hasilnya bisa didapatkan adalah hasil yang maksimal. Dan itu dikatakan sekali kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, maka itu akhirnya akan menjadi karakter kita, karena kita mau setiap kali untuk melakukan hal yang terbaik dalam setiap pekerjaan tangan kita. Dan akhirnya dikatakan sekali dibentuk tidak akan pernah hilang. Jadi bagaimana di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita mau mempunyai tabiat yang sempurna, itu kita tidak bisa lakukan hanya dalam waktu sekali saja, tetapi sekali kita berusaha, kita akan mempunyai keinginan untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Dan di saat itulah kita akhirnya mempunyai sebuah karakter yang akhirnya tidak sembarangan dalam melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita. Lalu juga dikatakan bahwa orang yang lamban atau malas dan yang sengaja tidak peduli meletakkan pada jalannya sendiri kesukaran dan yang selalu merintangi kehidupannya. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa orang yang malas, orang yang tidak mau untuk melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan tangannya, maka dikatakan itulah yang akhirnya akan merintangi kehidupan daripada orang tersebut. Karena akhirnya Tuhan tidak akan mempertambahkan kepada orang tersebut talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, karena kita didapati tidak setia dalam pekerjaan yang kita sudah lakukan. Dan di saat itulah akhirnya dikatakan kesukaranlah yang akan merintangi kehidupan kita. Bagaimana kita akan mendapatkan kesukaran? Tentu saja karena kita akhirnya akan mendapatkan hasil daripada ketidakmaksimalan dalam pekerjaan kita. Kita mungkin akhirnya akan ditegur oleh atasan kita. Kita mungkin akhirnya akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan sembarangan, atau di sini dikatakan dengan malas atau tidak peduli akan pekerjaan tersebut. Dan di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya kita untuk bertanggung jawab dalam setiap hal. Dalam hal terkecil sekalipun, mungkin dalam hal-hal pekerjaan dalam rumah tangga, kita mungkin bisa melakukannya dengan setia. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam pekerjaan apapun kita harus melakukannya dengan sukacita. Dan kita tidak boleh bermalas-malasan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Yesus sendiri pun dalam kehidupannya di dunia ini, ia tidak pernah menunjukkan sifat malas dalam kehidupannya. Bagaimana ia adalah dikatakan dari masa mudanya pun ia sudah menjadi seorang anak yang rajin, yang selalu mau untuk membantu ayahnya di bengkel pertukangan. Dan juga dikatakan Yesus itu selalu teliti dalam setiap pekerjaannya. Bagaimana ia mengambil barang atau mengambil alat dari tempatnya, maka ia akan mengembalikan di tempat tersebut dan selalu merapikan peralatan yang ia sudah gunakan. Jadi bagaimana dalam kehidupan Yesus di dunia ini pun dikatakan Yesus itu selalu berusaha untuk detail dalam setiap pekerjaannya. Bahkan sampai
di kematian Yesus di kayu salib pun dikatakan bahwa di saat ia sudah dikuburkan dan ia dikatakan dibangkitkan kembali, dikatakan bahwa Yesus pun tidak meninggalkan kain kafannya dengan sembarangan, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus pun melipat daripada kain kafan itu sehingga kain tersebut didapati rapi, dan itu adalah karakter yang Tuhan sudah bentuk sejak ia masih anak-anak, dan itu juga harus kita bentuk sejak kita masih muda. Kita mempunyai kesempatan untuk para orang tua untuk selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, dan kita juga yang masih muda hendaklah kita juga melakukan hal-hal tersebut dengan semaksimal mungkin, sehingga dalam kehidupan kita mempunyai sebuah karakter yang sempurna dalam pekerjaan kita, karena kita mau berusaha untuk melakukan hal-hal yang maksimal dan detail dalam setiap pekerjaan kita. Mungkin saat ini kita masih belajar, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita mau untuk belajar dan mau untuk memperkembangkan tabiat yang sempurna atau tabiat yang baik itu, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita sebuah hikmat, sebuah talenta yang akhirnya kita bisa pergunakan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita. Lalu juga di sini dikatakan bahwa tidak sedikit bahkan ribuan manusia hidupnya hanya untuk menghabiskan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada mereka dalam kemurahannya. Mereka lupa membawa persembahan syukur kepada Tuhan atas kekayaan yang dipercayakannya kepada mereka dari hasil bumi. Mereka lupa bahwa Tuhan rindu untuk mereka melipat gandakan secara bijaksana talenta-talenta yang dipinjamkan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi penghasil dan juga pemakai. Jika mereka menyadari pekerjaan yang Tuhan ingin mereka lakukan sebagai tangan penolongnya, mereka tidak akan merasa ada suatu kesempatan untuk menghindari semua kewajiban lalu tinggal diam. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita mau untuk membantu daripada saudara kita, membantu daripada teman kita, bahkan dikatakan kita mau untuk memberikan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan itu kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, maka kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Jadi bagaimana kemurahan Tuhan itu akhirnya akan ditambahkan dalam kehidupan kita, karena kita selalu merasa bersyukur dan selalu merasa bahwa Tuhan itu sudah membimbing kita atau memimpin kita dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa orang-orang yang memberikan persembahan syukur itu kepada Tuhan atas semua yang sudah dipercayakan daripada hasil bumi atau daripada kekayaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dikatakan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan akan melipat gandakan secara bijaksana talenta-talenta yang dipinjamkan kepada mereka. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa ketika kita didapati setia atas setiap talenta, bahkan talenta yang terkecil sekalipun, Tuhan akan melipat gandakan ketika kita sudah didapati setia atas talenta yang kecil tersebut. Dan ketika Tuhan melipat gandakan, berarti kemampuan yang kita dapatkan itu semakin bertambah. Dan untuk kemampuan yang semakin bertambah itu, kita dituntut Tuhan untuk mempunyai kemampuan yang maksimal atau melakukan hal-hal yang maksimal atas kemampuan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa kita harus sadar bahwa setiap talenta yang kita miliki itu adalah talenta yang dipinjamkan oleh Tuhan. Itu bukanlah karena kuasa kita ataupun karena pemikiran ataupun karena kehebatan kita masing-masing, tetapi itu adalah talenta ataupun sesuatu hal yang dipinjamkan oleh Tuhan kita untuk kita bisa pergunakan dengan bijaksana dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan itu hanya kita gunakan untuk kepentingan diri kita, karena kita tahu bahwa kehidupan Yesus pun dikatakan selalu berusaha untuk memikirkan orang lain, selalu berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan begitu pula dengan kita, Tuhan menginginkan untuk setiap talenta yang Tuhan berikan itu kita bisa pergunakan untuk kebaikan daripada orang lain dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu juga dikatakan bahwa jika mereka menyadari pekerjaan yang Tuhan ingin mereka lakukan sebagai tangan penolongnya, mereka tidak akan merasa ada satu kesempatan untuk menghindari semua kewajiban lalu tinggal diam. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan
Tuhan inginkan untuk kita menjadi perpanjangan tangan, yaitu untuk menolong orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita merasa, oh Tuhan, kita tidak mempunyai kekayaan yang berlebih. Tetapi kita harus ingat bahwa talenta itu bukanlah hanya kekayaan. Talenta itu juga adalah waktu, kesempatan, dan juga banyak hal lain yang bisa kita pergunakan untuk membantu orang lain. Dan ketika kita sudah diberikan sebuah talenta, hendaklah jangan kita mencari-cari alasan. Lalu dikatakan kita meninggalkan kewajiban kita dan akhirnya kita tinggal diam dan tidak berbuat sesuatu pun untuk lingkungan di sekitar kita. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan supaya kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap hal. Dan juga di sini dikatakan bahwa kebahagiaan sejati terdapat hanya bila mana kita menjadi baik dan melakukan kebajikan. Kegembiraan yang paling murni dan tertinggi terdapat pada orang-orang yang dengan setia memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka. Tidak ada pekerjaan jujur yang menurunkan martabat. Kemalasan yang hina menuntun manusia merendahkan tugas-tugas sederhana dalam kehidupan setiap hari. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kebahagiaan sejati itu akan menjadi bagian kita hanya bila mana kita melakukan kebajikan. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau sebuah hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam dunia ini tidak ada sebuah kebahagiaan yang sejati yang kita boleh dapatkan, tetapi hanya melalui pengenalan akan Tuhan, melalui menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita akan mempunyai sebuah kedamaian yang sejati atau sebuah kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kegembiraan yang paling murni dan tinggi hanya terdapat pada orang-orang yang setia memenuhi tugas yang sudah ditetapkan bagi mereka. Jadi di sini juga dikatakan bahwa orang-orang yang setia dalam kehidupan memenuhi tugas yang sudah ditetapkan bagi mereka itu dikatakan mereka akan mempunyai sebuah kegembiraan dan sebuah sukacita, dan dikatakan tidak ada pekerjaan yang jujur yang akhirnya akan menurunkan martabat, tetapi justru pekerjaan yang jujur itulah yang akan memperkembangkan tabiat kita dan akhirnya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan juga dikatakan bahwa kemalasan yang hina menuntun manusia merendahkan tugas-tugas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa kemalasan itu bukanlah tabiat yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Karena kemalasan itu justru merendahkan tabiat kita dan akhirnya kita semakin menjauh daripada karakter Kristus yang sempurna itu. Jadi melalui bacaan yang singkat ini, biarlah ini boleh menjadikan pelajaran bagi kita masing-masing sehingga kita boleh melakukan hal yang terbaik dalam setiap talenta, setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Hendaklah kita jangan bermalas-malasan dan kita mau untuk berusaha supaya kita boleh menjadi berkat dan sukacita juga bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga kita pun juga mempunyai sebuah kebahagiaan sejati yang hanya berasal daripada surgawi saja. Dan biarlah bacaan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.